Direktur Buzzer Cyber. Ironis memang, Aulia Fahmi, sang direktur cyber, lagi-lagi bikin kejutan, memasalahkan Ustadz Haikal Hasan terkait tweetnya yang dianggap memuat ujaran kebohongan perihal ditundanya ibadah jemaah haji Indonesia tahun ini. Saudara, meskipun sudah ada permintaan maaf, belum tentu bersalah karena belum melalui proses hukum. Namun, tidak mengurangi niatnya untuk melaporkan cuitan ini ke ranah hukum atau kepolisian, ujarnya. Ini juga mengingatkan kepada kasus Ruslan Buton yang juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Aulia Fahmi yang tidak pernah kenal sekalipun dengan Ruslan Buton. Pada Mei 2020, setahun silam, terkait tulisan minta mundurnya Presiden Joko Widodo. Dan bisa diprediksi Bareskrim Mabes Polri akan menindaklanjuti kasus Ustadz Haikal Hasan di kemudian hari ke depan. Saudara, sebenarnya tidak ada masalah yang krusial dengan tindakannya ini. Namun, sikap lanjutan Aulia Fahmi yang dinilai tidak profesional karena ketajaman keahliannya lebih dikhususkan kepada orang-orang yang dianggap berlawanan dengan pemerintah. Sebaliknya, acuh dan abai terhadap orang-orang yang pro atau mitra pemerintah. Sehingga layak dikatakan terindikasi cara kerja buzzer istana yang cenderung hanya mengincar para pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dan dinilai membuat gaduh negara. Saudara, tidak hanya itu, Aulia Fahmi ini juga bertindak layaknya pengecut, penjilat, pengkhianat. Karena saat dilaksanakan pra-peradilan, sidang perdana dan beberapa kali sidang lanjutan Ruslan Buton, orang ini tidak pernah hadir menampakkan batang hidungnya. Bahkan saat itu, Ruslan Buton dilaporkan sebagai orang yang membuat gaduh negara, yang membuat tulisan, yang memberitakan kebohongan dan provokasi, yang bisa membuat negara gaduh di tengah pandemi COVID-19 sesuai prediksinya. Padahal saya berpendapat 180 derajat berlawanan dari tuduhannya yang sangat mungkin akan saya tuntut balik. Saudara, tulisan Ruslan Buton yang dinilai seperti di atas, saya menilai ada beresensi 5 unsur, yaitu fenomena Indonesia saat ini, permohonan Jokowi sebaiknya mundur, Jokowi diingatkan sebagai seorang negarawan demi keselamatan NKRI dan demi menghindari tumpah darah sesama bangsa yang esensinya tidak mengandung kebohongan, fitnah atau kebencian dan tidak selayaknya diperkarakan atau dipidanakan. Oleh karenanya, tuntutan bebas murni tanpa syarat untuk Ruslan Buton dan tuntutan balik untuk memidanakan atau memenjarakan Aulia Fahmi merupakan agenda saya dalam proses persidangan beberapa hari lagi untuk saudara Aulia Fahmi
yang membuat seorang Ruslan Buton menderita. Saudara, di sisi lain, dengan hebatnya pihak kepolisian dengan sigap menindaklanjuti laporan Aulia Fahmi, meskipun secara kokoh dan prematur serta menyalahi prosedur hukum. Oleh karenanya, himbauan saya, sebaiknya saudara Aulia Fahmi bekerja secara profesional dan mau menerapkan keahliannya, bukan hanya untuk mereka yang dianggap melawan pemerintah dan akan menjadi mulia seandainya ilmu yang esensinya anti kebohongan, kebencian, dan fitnah itu untuk diterapkan ke semua orang tanpa pandang bulu. Saudara, bahwa jika terbukti hanya diperlakukan kepada pihak tertentu saja, maka sesungguhnya Aulia dapat dijerat Undang-Undang IT tentang ujaran kebencian. Maka secara moral atau akhlak, hendaknya Fahmi memahami betapa pedih dan menderitanya bagi mereka-mereka yang dilaporkan berdasarkan persepsi yang mungkin juga tidak tepat. Bandung, 7 Juni 2021, Sugeng Waras.